Nah, saya ingin membangun kesadaran bahwa beragama itu adalah sikap kita untuk menjunjung tinggi, menghormati alam semesta ini, dan sikap kita untuk menjunjung tinggi kemanusiaan. Itulah sikap beragama. Nah, inilah yang ingin dibangun dalam frame pendidikan Jawa Barat Istimewa itu. Maka ke depan, frame pendidikan Jawa Barat adalah anak-anak yang naik kelas adalah anak-anak yang punya budi pekerti. Walaupun dia pinter, walaupun dia hebat, tapi tidak punya budi pekerti, dia tidak punya hak untuk naik kelas. Kenapa? Pendidikannya gagal. Nah, karena itu yang menjadi perspektif, maka harus dimulai dari guru. Gurunya bagaimana? Ya mau tidak mau, kalau ingin Jawa Barat istimewa, gurunya harus istimewa. Maka pendidikan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah menseleksi guru, membuat format guru yang baik untuk anak-anak kita. Dengan satu catatan penting ke depan, Pak, nanti bisa bikin edaran. Di ruang kelas, di dalam lingkungan sekolah, guru hanya boleh memposting TikTok dan sejenisnya yang berhubungan dengan pendidikan. Kenapa? Karena kita ini adalah ingin bayangin, Pak, saya malu kalau lihat di media sosial bagaimana orang memperbandingkan anak-anak di Cina, anak-anak di Amerika diperbandingkan dengan anak-anak di kita. Kan malu saya, Pak. Ini anak Indonesia, ini anak Amerika, ini anak Cina, anak Tiongkok. Beda ternyata. Di kita masih sibuk TikTokan di luar, orang lain bikin robot, orang lain bikin kerajinan, orang lain menyusun masa depan. Kita mempersiapkan diri menjadi generasi konsumeris yang suatu saat akan terebut. Saya ngomong gak main-main, Pak. Hari ini tanah kita sudah terebut di pedesaan, sudah mulai bergeser di orang-orang kaya. Sebentar lagi teknologi kita sudah terebut. Kita ini konsumen loh hari ini. Nusa sekolah favorit kayaknya kok. Bukan duit mah, SDG nusa 10 juta. Bulanana 500. Aya biaya catering nah. Tapi makan bergizi gratis dicokot oke. Emang aing teh nyaho aing. Nah, yang kemudian berikutnya adalah ini penting pejabat, Pak. Pak saya udah kasih tahu kepala dinas pendidikan kabupaten. Coba kasih contoh. Anak-anak pejabat di kabupaten dan di pusat tuh anaknya sekolah di sekolah pemerintah dong. Iya mah sekolah budakna. Pejabat dinas pendidikan sekolahna di SD swasta. Ari sia kira ningkatkeun kualitas. Mana itu percaya ka SD nu kumana dipimpin? Anda tidak percaya. Itu kan mencerminkan ketidakpercayaan pada sekolah yang dipimpin disamping gering asupna ke rumah sakit langsung numpang mana swasta, berarti dianggap rumah sakit pemerintah butuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blogpo. Terima kasih sobat sudah mampir di video ini. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pernah nggak kepikiran kenapa sekolah-sekolah kita masih sering bermasalah? Dari guru yang sibuk dengan urusan administrasi, anak-anak yang lebih sibuk main TikTok daripada belajar atau main game gitu kan. Nah, kali ini ada gebrakan besar dari Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur terpilih ya Jawa Barat. Dia tidak mau setengah-setengah dalam membenahi pendidikan. Bahkan ada ribuan beasiswa yang siap digelontorkan buat calon engineer masa depan. Yuk, apa sih strategi Kang Deddy Mulyadi untuk menyiapkan beasiswa dan bagaimana cara strategisnya supaya guru-guru itu tidak dibebani dengan berbagai administrasi. Yuk kita tonton videonya. Tapi sebelum nonton, jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan bagi sobat yang belum subscribe, mohon subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang ya. Oke, kita lanjut nontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama barangkali cara kerja saya itu tidak konseptual seperti Pak Sekda yang dokter. Saya bekerja berdasarkan apa yang dirasakan oleh hati saya.
dan kemudian cepat melakukan eksekusi. Dan itu saya lakukan dulu ketika jadi bupati. Saya orang yang selama memimpin 2 periode nggak pernah bawa laptop, nggak pernah bawa catatan, nggak pernah bawa pulpen, nggak pernah bawa teks. Saya hanya mengikuti apa sih yang terjadi di alam ini, kemudian apa yang harus saya lakukan. Nah, pertama saya mohon maaf saya belum menjabat ya, tetapi saya ingin sebelum menjabat ini saya membuat jalan yang terbuka agar ketika sudah dilantik saya tinggal mengeksekusi, dan sudah terjadi sebenarnya sudah lama berjalan. Yang pertama, saya termasuk orang yang tegas, saya orang yang mengikuti ajaran leluhur. Sudah, ajaran leluhur itu ajaran kaluhur. Ajaran kaluhur itu ajaran apa? Ajaran kemanusiaan, ajaran ketuhanan, ajaran nilai-nilai yang mengajarkan tentang manusia, yang dia harus baik dengan alam, baik dengan sesama manusia. Itu ya, nah, perspektif ini yang saya pakai untuk membangun apa sih dalam generasi ke depan. Saya ingin membangun satu literasi dalam pikiran orang Indonesia, pikiran orang Jawa Barat, bahwa mereka itu punya leluhur yang punya peradaban. Saya sekali lagi tegaskan, mereka punya leluhur yang punya peradaban tinggi. Yang menjadi problem adalah hidup kita selama ini tidak pernah mau belajar pada mereka. Kita meninggalkan mereka, kita membelakangi mereka. Sebagai contoh, konsep rumah saja, kita membutuhkan sungai tapi kita membelakangi sungai. Kita menghinakan air dalam setiap hari, menghinakan. Ketika hujan air kehilangan tempat, seluruh tempat dibeton. Ketika hujan air kehilangan tempat berteduh, seluruh gunung dibakar. Ketika hujan air kehilangan tempat, bagaimana dia diam, maka seluruh pasir batu diangkat. Jangan-jangan kita termasuk kategori orang yang murni. Nah, saya ingin membangun kesadaran bahwa beragama itu adalah sikap kita untuk menjunjung tinggi, menghormati alam semesta ini, dan sikap kita untuk menjunjung tinggi kemanusiaan. Itulah sikap beragama. Nah, inilah yang ingin dibangun dalam frame pendidikan Jawa Barat istimewa ini. Maka ke depan, frame pendidikan Jawa Barat adalah anak-anak yang naik kelas adalah anak-anak yang punya budi pekerti. Walaupun dia pinter, walaupun dia hebat, tapi tidak punya budi pekerti, dia tidak punya hak untuk naik kelas. Kenapa? Pendidikannya gagal. Nah, karena itu yang menjadi perspektif, maka harus dimulai dari guru. Gurunya bagaimana? Ya mau tidak mau, kalau ingin Jawa Barat istimewa, gurunya harus istimewa. Maka pendidikan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah menseleksi guru, membuat format guru yang baik untuk anak-anak kita. Dengan satu catatan penting ke depan, Pak, nanti bisa bikin edaran. Di ruang kelas, di dalam lingkungan sekolah, guru hanya boleh memposting TikTok dan sejenisnya yang berhubungan dengan pendidikan. Anak-anak belajar di kelasnya, di TikTok ini gak ada masalah. Anak-anak berlari, bersepak bola, gak ada masalah. Tapi jangan guru-guru di kelas-kelasnya itu bertiktok-tiktokan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, butuh pendidikan, kecuali urusan dia di rumah, itu hak dia di rumah. Ini penting. Kenapa? Karena kita ini adalah ingin, bayangin Pak, saya malu kalau lihat di media sosial bagaimana orang memperbandingkan anak-anak di Cina, anak-anak di Amerika diperbandingkan dengan anak-anak di kita. Kan malu saya Pak. Ini anak Indonesia, ini anak Amerika, ini anak Cina, anak Tiongkok. Beda ternyata. Di kita masih sibuk tiktokan di luar, orang lain bikin robot, orang lain bikin kerajinan, orang lain menyusun masa depan. Kita mempersiapkan diri menjadi generasi konsumeris yang suatu saat akan terebut. Saya ngomong gak main-main Pak. Hari ini tanah kita sudah terebut di pedesaan, sudah mulai bergeser di orang-orang kaya. Sebentar lagi teknologi kita sudah terebut. Kita ini konsumen loh hari ini, bukan produsen. Nah, caranya kita harus saklek pendidikan hari ini Pak. Nggak bisa lagi pendidikan kita dibiarkan seperti hari ini. Sehingga saya tuh prihatin, setiap hari saya selalu keliling ketemu anak-anak muda SMA, pulang sekolah nongkrong di saung, cara buang sampahnya nggak bisa, dia lemparin botol ke sawah, habis itu dia pulang membiarkan seluruh sawah itu rusak. Saya bilang, ini sekolah apa ya? Nah, ini harus dirubah. Nah, karena ini harus dirubah, maka kita harus punya pendekatan lokalitas. Sehingga ketika debat saya katakan pendidikan di Jawa Barat berbasis ekosistem. Makanya saya merumuskan kantor itu berdasarkan ekosistem wilayah. Orang kalau ngerti, makanya saya menyebut
kantor gubernur wilayah Sunda Kulon Betawi. Kan itu saya ngomong gitu kan. Meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok. Ini kan wilayah. Apa sih di situ? Itu nanti melahirkan satu karakter kebudayaan. Dua karakter ya dengan Betawi. Dari dua karakter kebudayaan itu nanti melahirkan produktivitas publik. Pertaniannya sistemnya apa, arsitekturnya apa, kemudian seninya apa, kemudian fashionnya seperti apa, makanannya seperti apa. Itu jadi rumusan itu, dan itu menjadi sistem di sekolah nanti. Sekolah yang berbasis pertanian, anak-anaknya harus turun ke pertanian. Sekolah yang dekat industri, anak-anaknya harus ngerti dan menguasai industri yang ada di situ. Sekolah yang dekat laut, anak-anaknya harus menguasai teknologi kelautan. Sekolah anak-anak gunung, dia harus mampu merawat dan menjaga gunung, karbonnya, sumber mata airnya, dan membuat landscape gunungnya tertata, melahirkan industri pariwisata. Ini harapan saya, sehingga nanti ke depan sistem sekolah yang dibangun oleh provinsi, desain arsitekturnya harus dirumuskan secara baik oleh tim ahli. Gak boleh ruang-ruang kelas anak kita dibuat oleh kontraktor sembarangan, dibuat dalam rencana sembarangan. Gak boleh. Kenapa? Kita lagi mempersiapkan generasi beradab. Siapa yang menjalankan ini? Pak Prabowo. Bagaimana dia membangun SMA Nusantara, Taruna Nusantara? Apa kita tidak malu? Semua orang hari ngomong apa? Eta bangunan sekolah naonnya nu alus di Bandung Barat, SMA Taruna Nusantara. Saya pengen dong yang dibangun oleh pemerintah provinsi ini bagus seperti ini. Ruang kelas di rumusan, gak apa-apa mahal juga. Yang penting di ruang kelasnya dilengkapi oleh toilet, jendela yang terbuka terbuat dari bambu. Nanti seluruh meja ini akan bambu, Pak. Saya sudah punya percontohannya. Kemudian tinggi ruang kelasnya disesuaikan dengan udaranya, dengan wilayahnya. Di daerah dataran rendah, bangunannya harus tinggi agar anak-anak tidak panas di ruangan. Sekolah tidak boleh dekat ke jalan raya, Pak. Beresiko, berisik, kecelakaan. Dia harus mundur ke dalam, dan dia harus punya halaman luas, dan dia harus dilingkari oleh pepohonan yang mencerminkan peradaban manusia. Sekolah itu harus menjadi tempat di mana anak-anak kita enggan pulang karena betah di sekolah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita merespon publik. Hari ini misalnya ada keributan di Kerawang, di Cikampek, anak-anak nggak bisa ikut seleksi perguruan tinggi negeri. Kelalaian apa? Selesaikan. Nggak boleh lagi muncul. Kalau PTD-nya kerja, gerak. Kalau kepala sekolahnya bersilat, ambil keputusan, berhentikan. Itu cara kerja. Jangan malu, Pak. Muncul keluar anak demo. Malu pemerintah ini kayak nggak kerja. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ini ijazah. Bagi saya ijazah itu urusan agama loh. Ini persis kezaliman yang dilakukan ketika orang masuk rumah sakit melahirkan, bayinya ditahan. Persis. Ya, tipis banget ya. Melahirkan nggak ada pembayaran, akhirnya bayi ditahan. Begitu juga ijazah. Anda belajar jadi dokter ilmu pendidikan, Anda ngajar tentang kemanusiaan, Anda ngajar tentang Pancasila, Anda ngajar tentang agama, ada umroh tiap tahun. Siswa Anda tahan ijazah. Di mana Anda belajar tentang peradaban? Saya marah sekarang. Kenapa? Loh, sekarang ngomong bahwa kalau ijazahnya diberikan sekolahnya bangkrut. Emang ijazahnya ditahan, duitnya masuk? Salah. Yang rugi dua-duanya. Sekolahnya rugi, siswanya rugi. Persis rumah sakit menahan pasien ketika melahirkan. Argonya terus bertambah, keluarganya tidak punya kesempatan nyari duit. Dan kebijakan yang akan saya ambil adalah, saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, akan membayar seluruh tunggakan itu 100%. Tetapi dengan catatan, seluruh bantuan BPMU akan kami hentikan, dan kami hanya akan memberikan bantuan beasiswa untuk seluruh rakyat Jawa Barat yang miskin yang sekolah di swasta, tetapi sekolah swastanya bukan sekolah swasta mahal. Artinya kan ada sekolah swasta yang uang masuknya 10 juta, bayarannya 500 juta, sekolah-sekolah favorit. Tetapi di sini juga ada pembelajaran pendidikan bagi orang tua, Pak. Saya bukan hanya guru yang disalahin, orang tua juga saya kritik.
banyak anak-anak yang orang tuanya dimasukin di sekolah favorit nggak bisa bayar juga. Banyak juga orang tua ngeluh-ngeluh bisa, tapi bayar 1 juta nggak bisa. Orang tua kenapa? Pendidikan anak yang utama. Lebih baik menjual anting, menjual giwang, menjual baju di rumah untuk nebus ijazah. Ini buat orang tuanya. Kenapa? Itu ibadah Anda pada anak Anda. Bapak saya menyekolahin anak 9, hanya tentara prajurit kepala palang 3, ibu saya tukang tuli nadur, anak-anaknya sekolah. Dan bagi dia kehormatan itu adalah ketika anak-anaknya bisa bayaran sekolah, itu kehormatan. Ibu saya tuh puasa-puasa. Nah, hari ini banyak orang yang terlalu bergantung pada negara, kemudian HP anyar, motor anyar, skincare kabeli, hari ijazah bung nebus. Ini juga kritik buat orang tuanya. Ini kan harus dibenerin. Saya kan ketemu kasus orang yang demo saya di Subang, nangis ibunya tidak bisa beli anaknya sepatu. Harga sepatunya 200.000, skincare per bulan 250.000 hari syairo. Ini keadaan orang tua kita hari ini. Saya mengkritik dua-duanya, orang tuanya juga saya kritik, gurunya juga saya kritik. Ini kan pertemuan 2 orang yang karakternya sama. Nah, sehingga saya gak mau lagi. Udah, saya juga orang tuanya, udah deh, ibadah dong untuk pendidikan anak. Tidak mampu, kenapa? Gak ada kalimat tidak mampu. Setiap orang yang berusaha itu pasti berhasil. Gak ada, Pak. Orang rajin bangun malam, orang rajin Senin Kemis, orang rajin bekerja. Saya menemukan kasus seorang ibu di Pangandaran tiap hari jual duren, kemudian jual alpukat, anaknya bisa kuliah di keperawatan dengan semester 10 juta. Bisa. Ayo nama lekek diherakeun. Hutang loba. Ini kan harus segera diperbaiki. Jadi negara ini kalau mau bener ya diperbaiki mental dua-duanya. Birokratnya perbaiki, rakyatnya juga perbaiki. Kenapa? Birokratnya baik, rakyatnya nggak beres juga, Pak. Saya juga ngalamin kok. Saya tiap hari itu mulungin sampah ketika naik sepeda. Saya mulungin tiap hari sampai bersih. Itu orang yang tiap hari ketemu saya, gaya tiap hari jalan kaki, tahu-tahunya nongeng kermicin runtah ke tempat yang saya bersihkan sampai saya marah. Inilah hari ini rakyat kita, Pak. Jangankan memungut sampah yang sampah orang. Jadi di mana yang bersih runtah kudu dipicen ke tempat baru. Ini juga karakter rakyat kita, Pak. Harus dibenerin. Kalau bahasa saya, kalau pemimpinnya mau, rakyatnya kudu mau. Pemimpinnya embe, rakyatnya mau, beak tak mau diakan kumbe. Pemimpinnya mau, rakyat sampai beak, dua-duanya kudu mau. Jadi mau untuk menang hidup kudu loba. Gitu. Nah, ini cara ya. Jadi saya marah pada kedua-duanya, juga saya marah pada orang tuanya yang masih, saya katakan, saya marah pada orang tuanya yang masih punya kemampuan untuk membayar di sekolah swasta tapi tidak mau bayar, yang masih punya kemampuan. Gitu loh. Tapi ya kalau yang sangat tidak punya mampu ya kita juga nggak ada masalah. Jadi itu rumusannya di APBD perubahan yang kita susun adalah hitung saja, Pak, nggak akan miskin, Pak. Cukup, Pak. Saya yakin betul ketika nanti dipimpin oleh saya di Jawa Barat, surplus duitnya pada itu untuk pembangunan. Kan bisa lihat, saya berikan contoh kok. Dalam diri saya, belanja perjalanan dari luar negeri berapa? 1,2 miliar hapus. Pakaian dinas 152 juta hapus. Perjalanan dinas dalam negeri berapa? 1,8 sekian miliar. Udah potong, saya cukup 40%. Udah, gak ada masalah. Berapa sumbangsi dari saya nih? Dari anggaran perjalanan dan gubernur saja dan anggaran baju dinas hampir 2,2 miliar, lumayan. Itu bisa bangun rumah rakyat miskin 54. Karena standar membangun rumah rakyat miskin saya hari ini 40 juta. Saya nggak mau 22,5 juta. Kenapa? Saya ingin memuliakan rakyat Jawa Barat. Ruang kelas bikin standar, Pak. Kalau sekarang 300 juta, saya minta 350 atau 400. Ada toiletnya, ruangannya bagus, kayunya yang terbaik, bangunannya yang terbaik. Bila perlu dibikin batu bata kayak SMA Nusantara, semuanya tertata rapi. Saya ingin bangunan yang paling hebat adalah bangunan sekolah. Uangnya cukup. Di mana? Udah di dinas pendidikan aja dari anggaran TIK 730 miliar, kok pindahin aja ke situ, selesai. Gitu loh. Orang lain sudah pergi ke bulan, dia PPDB, ayo ngukur imah, jeng sekolah kurang nges cukup, dilekahan kian kilo, malu, Pak, sebagai bangsa. Nah, ini pertama beresin. Nah,
Kemudian berikutnya adalah perencanaan, Pak. Walaupun istilahnya sekarang apa namanya dari kementerian, Menteri Mahasiswa baru itu SPB, itu mah terserah lah istilah ganti-ganti. Yang penting bagi saya mah adalah kurang di Jawa Barat, budak kelas 3 SMP kudu katarima di sekolah di SMA titik. Udah, itu aja. Nah, caranya bagaimana? Dari sekarang dong. Pulang dari sini sudah mau pakai aplikasi apa? Silakan. Anak-anak SMP segera mengetik mau sekolah kemana pada sekarang. Sehingga kita sudah mapping tuh, udah ketahuan. Guru-gurunya di tiap kelas sudah tahu, setiap kepala sekolahnya udah tahu, oh anak saya ini ingin masuk ke sini. SMA-nya dilihat, SMK-nya dilihat, madrasah aliyahnya dilihat. Cukup nggak nampung? Nah, ini kalau cukup nampung, sistemnya mau apa? Sekarang mau pakai NEM atau apa istilahnya? Saya nggak tahu. Tadi sempat gitu, Pak. Jalurnya? Jalur domisili, prestasi, jalur afirmasi. Afirmasi tenau. Afirmasi untuk yang miskin, untuk yang difabel. Oke. Kemudian terakhir jalur mutasi apabila orang tuanya pindah. Oke. Jadi intinya mas sarwa jeung kamari lah nya. Gitu loh. Jadi inti nama kan di situ sekolah ada SMA, berarti kan yang pertama direkrut yang terdekat. Ya. Setelah yang terdekat yang berprestasi. Ya. Setelah yang berprestasi yang mutasi. Dan mutasi ini kan aneh, loba jelema nu tiba-tiba ganti kakak. Kan saya juga ngalamin dulu dititip-titipin yang begitu. Pak pindah kakak Pak di tempat bapak cenah serius. Nah ini makanya umumin dari sekarang, Pak. Nah, artinya rumusannya adalah ketika jalur domisili kurang berarti gampang. Pertanyaannya adalah ketika pakai jalur domisili geus pinuh. Kan harus ada rumusnya. Nah, kalau ada rumusnya, kalau ini bisa selesai dalam waktu 1 bulan, maka di perubahan anggaran kita sudah harus bisa menyiapkan, Pak. Misalnya begini antisipasi. Kalau saya sih prinsip dasar yang penting anak Jawa Barat sekolah. Saya kan dulu pernah jadi bupati. Sukan budak kemana sekolah? Ya, jangan SMA yang tinggi ya, saya begitu. Kemudian SMK banyak. Saya pernah satu malam bikin 7 SMA dan SMK pernah. Untuk memenuhi. Di mana kelasnya? Ngilu lah artinya. Ngilu kayasan itu. Ku aing diberi nyewa heula. Sekarang lakukan itu. Saya bertanggung jawab. Jadi sekarang kepala PTD, kepala sekolah, Pak Pino, bangunan naon bisa dipakai. Nu penting mah budak sekolah. Itu pertama. Yang kedua, yang jaraknya jauh-jauh, yang SMP, SMA-nya masih kurang, jaraknya jauh, sudahlah. Kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, geus ulah ngomong kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten, itu penting, nu penting budak sekolah KB. Nah, itu kan itu ego itu, wah urang mah aparat provinsi, urang mah aparat kabupaten sarua, sia teh lah KB ge nganyuk lah ka Bang Jabar geus lah. Nek provinsi nganyuk, nek kabupaten kota nganyuk KB ge aing mah akur. Kan gitu lah. Nah, jadi gini, ini ada SMP nih. Ada SMP. Nih daripada anak ini tidak sekolah SMA, ya sudah aja SMP itu ditambah lagi menjadi kelas 4 atau kelas 9 kan 10, 11, 12 di situ aja sekolah. Guru geus pinjam pakai guru nu aya di SMP ngajar, rumuskeun honor tambahanana. Dari sekarang hitung, Pak. Kan ada yang sekolah favorit eta mah anak Pasikda, anak Dedi Mulyadi di tangan sekolah lagi numpang Agusna. Tapi ingat, saya bikin sekolah pas saya ngasih contoh ketika jadi bupati. Anak saya sekolah SD dan SMP, sekolah satu atap, namanya SD Kahuripan Pajajaran. 2 anak saya. Saya rencana juga nih yang akan saya siapkan SD satu atap. Nah, saya juga di situ. Nah, kemudian kayak anak nu kadua, nu boga duit, nu sakola favorit engenya kok. Nu boga duit mah SD ge nu 10 juta. Bulanana 500. Aya biaya cateringna. Tapi makan bergizi gratis dicokot oke. Emang aing teh nyaho aing. Nah, yang kemudian berikutnya adalah ini penting pejabat, Pak. Pas saya kasih tahu kepala dinas pendidikan kabupaten. Coba kasih contoh. Anak-anak pejabat di kabupaten dan di pusat tuh anaknya sekolah di sekolah pemerintah dong. Iya mah sekolah budakna. Pejabat dinas pendidikan sekolahna di SD swasta. Ari sia kira ningkatkeun kualitas. Mana teu percaya ka SD nu kumaneh dipimpin. Anda tidak percaya. Itu kan mencerminkan ketidakpercayaan pada sekolah yang dipimpin sarjana gering asupna ke rumah sakit
langsung numpang mana swasta, berarti dianggap rumah sakit pemerintah tutup. Ya sobat ya, jadi Kang Dede Mulyadi sangat penuh emosi, marah ya, karena ya masalah pendidikan itu ya nanti untuk kalau di sekolah guru-guru kalau bisa konten-kontennya ya tentang mengajar sekolah tentang pendidikan, tapi kalau ya di luar ya itu terserah, itu haknya mereka gitu kan. Cuman ya kalau di sekolah ya harus tentang nyambung dengan pendidikan. Terus ya bagaimana guru-guru itu ya dalam mendidik itu ya lebih baik lagi, karena emang murid ini tergantung kualitas gurunya. Dan tadi Kang Dede tidak hanya menyalahkan guru, tapi menyalahkan orang tua. Jadi tidak sedikit orang tua dia mampu menyekolahkan di swasta yang mahal, tetapi ternyata dia nggak bisa bayar ijazah atau apa, nggak bisa bayar SPP atau apalah gitu kan, sehingga ngeluh ke Kang Dede. Nah itu disalahkan juga. Kenapa? Jadi Kang Dede lebih hormat, lebih menghargai orang tua yang di kampung dia demi anak sekolahnya sampai menjual anting, gelang demi anak sekolahnya, sehingga walaupun kerjanya nggak seberapa, dia anaknya kuliah per semester sekian puluh juta aja dia mampu bayar. Nah lebih menghormati kayak gitu daripada orang yang HP-nya bagus, mobil, terus emas kayak gini, tapi anaknya disekolahin di swasta tapi nggak mampu bayar. Itu terlalu banyak gaya lah gitu katanya. Nah jadi di video tadi itu ada ringkasan ya, kita ini yaitu pengen Kang Dede itu merevolusioner sekolahan atau pendidikan ya di Jawa Barat itu jangan setengah-setengah. Jadi pengen ada sesuai dengan ekosistem di mana sekolah itu tidak mengajarkan teori tapi praktek. Jika di pegunungan, bagaimana si siswa itu diajarkan bagaimana menjaga gunung, menghormati alam, sehingga alam dan gunung itu menjadi tempat wisatanya. Terus bagaimana jika orang itu siswa itu berada di daerah industri, dia harus disiapkan bagaimana siswa-siswanya itu bisa untuk industri itu, untuk siap kerja atau gimana. Jadi sesuai dengan ekosistem ya. Nah, terus guru fokus mendidik. Ini juga menarik nih, urusan jangan sampai menjadi beban guru. Karena urusan keuangan sekolah jangan sampai jadi beban guru. Mereka harus fokus ke pembelajaran, bukan pusing ngurus anggaran ini tuh dengan kebijakan yang baru nih. Guru bisa lebih optimal dalam mendidik generasi penerus bangsa. Terus sekolah harus sesuai dengan ekosistem yang tadi ya, harus dimana pertanian diajarkan secara pertanian yang modern, yang dekat laut, gimana dengan teknologi kelautan gitu kan, bukan hanya teori ya, tapi langsung praktek. Jadi sekolah itu bukan pabrik lulusan, tapi untuk membangun peradaban. Jadi tadi bahas Kang Dede sangat malu karena di sosial media ada hal yang membanding-bandingkan bagaimana siswa Indonesia, siswa Amerika, siswa Jepang, siswa Cina gitu kan. Nah malu sampai pembandingan kayak gitu, yang hanya anak-anaknya tuh cuma main TikTok, sedangkan di luar sana memiliki adab, memiliki nilai dari kecil ya, diajarin adab. Bahkan Kang Dede Mulyadi pun berpesan kalau misalnya dia anaknya pintar tapi tidak beradab, jangan pernah dilulusin. Tapi jika nilainya nggak seberapa, nilainya kurang tinggi atau kurang pintar tapi adabnya tinggi, itu yang harus diluluskan. Karena kalau tidak punya adab berarti pendidikannya gagal. Itu. Nah itu sobat ya. Jadi gimana menurut sobat sekalian? Apakah kebijakan ini bakal membawa perubahan besar bagi Provinsi Jawa Barat, atau justru ada tantangan yang harus dihadapi? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan bagi sobat yang belum subscribe, mohon subscribe-nya ya. Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.